Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam perencanaan pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ialah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam performance yang dituliskan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Nah, tujuan pembelajaran biasanya diturunkan atau merujuk kepada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Rumusan tujuan merupakan pernyataan tentang hasil belajar yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik, atau lebih tepatnya, kemampuan baru apa yang seharusnya dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Perlu diingat bahwa rumusan tujuan pembelajaran ini bukan tentang pernyataan apa yang direncanakan guru untuk dilaksanakan ketika KBM berlangsung, akan tetapi lebih kepada apa yang seharusnya peserta didik peroleh atau lakukan dari satu proses pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memudahkan untuk mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memudahkan guru atau pendidik untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru atau pendidik menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran apa yang akan digunakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, memudahkan guru atau pendidik mengadakan penilaian. Mengapa guru harus menyatakan tujuan pembelajaran? Biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Nah, guru harus mengetahui tujuan pembelajaran agar dapat melakukan pemilihan materi, metode, dan media yang akan digunakan. Tujuan pembelajaran itu akan mengarahkan guru sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Dengan menentukan tujuan pembelajaran itu, guru juga dapat terarah dan memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar sehingga tujuan yang sudah dicanangkan di awal dapat dicapai. Nah, kemudian rumusan dari tujuan pembelajaran itu sendiri juga menjamin proses evaluasi atau penilaian yang benar. Guru atau pendidik kan tidak akan tahu apakah peserta didiknya itu sudah berhasil mencapai tujuan, kecuali sebelumnya guru sudah mencanangkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oke, kita beralih ke elemen dalam tujuan pembelajaran. Setidaknya tujuan pembelajaran itu mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama, menyatakan apa yang seharusnya dilakukan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kedua adalah kondisi apa yang terjadi saat KBM berlangsung. Yang ketiga, petunjuk jelas tentang standar atau kriteria minimal dalam pencapaian suatu pembelajaran. Berikutnya kita akan bahas tentang format tujuan pembelajaran. Bagaimana menulis tujuan pembelajaran yang terukur? Nah, tujuan itu adalah deskripsi rinci tentang apa yang akan dilakukan oleh peserta didik pada akhir kegiatan. Ini terkait dengan hasil yang diinginkan. Jadi dirumuskan secara spesifik dan terukur. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga fokus ke peserta didik, bukan guru atau pendidiknya. Oke, kita lihat dulu komponennya untuk format dari tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah audiens atau biasa disingkat dengan A. Itu adalah peserta didik yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada behavior atau B, itu adalah perilaku yang dapat diamati dan dituangkan dalam KKO atau kata kerja operasional. Kemudian yang ketiga adalah condition atau C. Ini adalah kondisi atau keadaan peserta didik
ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang keempat ada degree atau D, itu adalah kriteria atau standar minimal pencapaian hasil belajar. Komponen A, B, C, dan D ini harus termuat dalam rumusan tujuan pembelajaran, tetapi tidak mesti berurutan A, B, C, dan D. Boleh saja terbolak-balik, yang penting keempat komponen tersebut ada. Kita lihat contoh ya. Di contoh misalnya bisa kita baca, setelah membaca modul tentang sistem respirasi manusia, peserta didik mampu mendeskripsikan proses respirasi berdasarkan rubrik dengan tingkat kebenaran minimal 75%. Nah, jadi kalau berdasarkan rumusan tujuan ini, kita bisa melihat tulisan yang berwarna merah itu setelah membaca modul tentang sistem respirasi manusia. Itu adalah kondisi peserta didik ketika KBM berlangsung. Jadi itu adalah bagian dari C atau condition. Kemudian peserta didik yang saya beri warna hijau itu adalah audiensnya atau A, mampu mendeskripsikan yang saya beri warna biru itu adalah salah satu dari kata kerja operasional. Lanjut, proses respirasi. Kemudian yang berwarna ungu berdasarkan rubrik dengan tingkat kebenaran minimal 75% itu adalah D atau degree. Artinya, itu adalah standar atau kriteria pencapaian hasil belajar yang minimal. Jadi kalau misalnya dia cuma bisa menjelaskan dengan format rubrik kita yang sudah kita sediakan dan kebenarannya hanya 50%, berarti tujuan dari pembelajaran yang kita canangkan di awal itu belum tercapai karena minimalnya adalah 75%. Nah, untuk behavior sendiri atau B itu adalah perilaku yang dapat diamati, yang tadi sudah dijelaskan biasanya dituangkan dalam kata kerja operasional. Bisa dilihat dalam taksonomi Bloom. Nah, ini mencakup 3 ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Oke, demikian pembahasan tentang tujuan pembelajaran. Harapannya setelah ini masing-masing dari kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan formatnya yang memuat komponen A, B, C, dan D tadi. Itu tadi pembahasan kita tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana contoh dalam merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.